Nah, nih. Tidur. Iya, tidur. Andy tidur, Andy bang. Hotelnya berapa bang? 100 real per malam. Ayo makan nih. Hati-hati, Tejwi lagi nggak pakai hijab ya. Hotelnya 100 real guys. Nah, seperti ini. Per malam ya. Tuh. Free wifi nggak? Pasti free wifi guys. Namanya hotel pasti free wifi-nya. Ya. Free Apa wifi. nama hotel itu? Tadi saya lupa tuh. Nama hotelnya apa tadi Bang Megi? Nih. Teraya Aldiava. Teraya Aldiava tuh. Bang Megi. Bang Megi. Terus yang sebelum masuk Mekah itu yang udah disiapin hotel sama satunya gimana itu? Oh, ini mau jujur-jujuran apa mau buka-bukaan apa mau gimana? Mumpung Kan, Bang. Ini tim kompor mulai. enggak serius nanya kan Bang Megi ini maksudnya kok booking sendiri apa gimana, terus yang kemarin tuh bener udah booking apa belum gitu loh. Nggak apa-apa kan, bukan fitnah ini mah. Pengen tahu. Oke ya. Kemarin saya dianjum kalau kita nggak. Oh, ada juga yang nggak nyambung lagi. Lanjut. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau untuk pengen meluruskan kenapa kita booking hotel sendiri. Pertama, ini rencana dari border itu sudah jauh-jauh hari kan. Dari tanggal 27 Hendy sudah mengabarkan. 27 kami mulai jalan. Nah, nyampe Riyadh Minggu kami mulai nyampe Mekah. Betul kan? Betul. Nah, setelah itu kita minta arahan nih ke KBRI Riyadh. Kita datang ke KBRI Riyadh, kita datang ke KBRI ke kedutaan Malaysia yang di Riyadh juga. Arahannya itu gimana caranya kita jalan kaki supaya aman di jalan. Nah, arahan dari kedutaan itu seperti ini. Kalian boleh jalan kaki. Kalian boleh Ngelek sayangku, ngelek. Ngelek diulang lagi ngelek. Bang Megi kepotong. enggak sekarang? Jalan enggak? Ngelek. Sabar ya, Mang. Ngelek, ulang lagi. Oke. Oke. Ya, jadi kan kita minta arahan dari KBRI dengan kedutaan Malaysia. Oke. Nah, mereka mengarahkan boleh jalan kaki, pakai mobil, pakai sepeda, pakai motor, asalkan satu, dokumennya lengkap. Betul? Dokumennya lengkap itu apa aja, Pak? Paspor, visa, dan booking hotel. Oke, seperti itu, ya kan? Nah, kita yakin nih booking hotel ini kan. Nah, dari pihak KBRI, kau dapat visa umroh dari mana? Ya kan? Dari salah satu teman yang menguruskan. Nah, kalau semisalkan itu visa umroh keluar dengan cara harus ada booking hotel, berarti booking hotel itu tuh sudah ada. Yes. Ya kan? Kau mau tinggal berapa hari di Mekah? 3 bulan. Saya insya Allah 1 bulan, yang ini insya Allah 3 bulan. Berarti minimal kau punya booking hotel untuk 90 hari, 30 hari, betul kan? Iya. Kalau ngikutin aturan pemerintah Saudi yang dikeluarkan itu kan, harus ada hotel ini itu. Tapi apa itu? Semuanya itu bohong. Itu loh. Ya kan? Jadi ibaratnya itu kalau semisalkan secara ngomong kasarnya itu kok nggak ada sinyal, ngelek. Aman. Jadi
Jadi kalau semisalkan ibaratnya maafnya ya, saya juga enggak begitu tahu tentang komunikasi mereka itu seperti apa. Saya enggak ngerti, saya enggak paham, ya kan? Saya juga enggak mau suuzon juga sama siapapun juga. Cuman yang pasti ini ya, yang pasti kalau menurut ilmu orang yang berpendidikan, orang yang profesional, kalau andaikan saya sudah berkoar-koar, apabila kau mau ngurus visa umroh itu harus ada aturan awalnya, harus ada booking hotel, adakan. Itu. Kalau tidak ada, berarti apa? Mempermainkan aturan. Gitu loh. Ya kan? Makanya saya itu ibaratnya dapat omongan dari beberapa orang yang bilang katanya itu Bang Megi dipojokkan loh. Bang Megi yang merintah Hendy loh gini. Dalam hati saya tuh ini orang ini maunya gimana sih? Ya kan? Ini bahaya loh. Saya bilang gitu, ini bahaya. Gitu loh. Kalau kau mancing-mancing harimau yang lagi tidur, jangan macem-macem, saya gituin. Bahaya. Masalahnya apa? Sudah mengenai aturan loh. Kita ini orang profesional, kita ini orang pintar. Iya. Ya kan, apalagi sudah dikeluarkan di live ya kan, sampai marah-marah aturannya harus ada booking. Tapi mana zong? Sebenarnya kesimpulannya menurut dari KBRI itu sebenarnya itu aturan itu nggak ada gitu maksudnya. Bukan Bang. Gimana? KBRI itu Gimana maksudnya? tidak membicarakan aturan itu nggak ada, bukan. KBRI itu cuman memberitahu dokumennya itu harus ada paspor, visa sama booking Iya. hotel. Dokumennya. Iya. Kalau memang itu visanya visa umroh. Visa umroh yang keluar dari pihak travel. Karena apa? Karena ibaratnya itu yang bertanggung jawab itu adalah pihak travel, Bang. Yang bertanggung Iya. jawab tentang visanya. Seperti itu. Nah, sedangkan ya kan secara realitanya wallahu alam itu ada atau enggaknya wallahu alam. Saya tidak pernah melihat booking reference-nya, saya tidak pernah melihat bill pembayaran hotelnya, saya tidak pernah melihat apapun. Ya kan? Itu wallahu alam. Iya. Itu siapa yang benar, siapa yang salah saya nggak ngerti. Cuman secara otak profesional saya, ini kayaknya ini ada kemungkaran, gitu loh. Seperti itu, ada fitnah gitu loh. Yang saya tidak tahu apa-apa, ya kan? Tiba-tiba banyak orang yang DM saya, Bang Megi kok jadinya merintah, Bang Megi kok jadinya katanya apa mengecewakan orang lain, cukup aja katanya di Emirat aja. Lah, emangnya saya merintah siapa? Itu loh. Kalau saya merintah orang-orang yang bekerja sama saya, oke, saya merintah Hendy sejak kapan? Hendy masih hidup tuh orangnya. Malah saya yang ngikutin Hendy. Pekerjaan itu kan harus kita jalan kaki itu banyak polisi yang Gitu loh. Nah, sedangkan kan KBRI kan sama Kedutaan Malaysia menyarankan dokumen itu harus dilengkapi sampai kita itu difoto semua paspornya segala macam, karena mereka kalau semisalkan ada apa-apa tolong ya kasih tahu ke kita biar kita bantu. Dan sekarang kita tahu berarti kalian berlima ini adalah orang-orang yang berjalan sama pakai mobil. Jadi nanti tiba-tiba kalian ada apa-apa di jalan, kita udah paham. Jadi cara aturan hukumnya gimana nanti kita tempuh seperti itu. Nah, tapi tolong katanya dokumen itu harus lengkap dulu seperti itu, ya kan? Nah, udah kayak gitu tuh saya tuh berpikir tuh sepanjang jalan apa yang saya lakukan, ya kan? Tapi saya di sini, saya di situ, di lingkungan itu hanya sebagai saya cuman mengiringi mereka, ya kan, untuk berangkat ke Mekah. Selebihnya itu tidak ada urusan dengan saya. Dia mau ngapain, mereka mau ngapain, itu urusannya mereka sendiri. Mereka yang ibaratnya mereka sendiri yang ituin. Tapi setelah pas begitu sepanjang perjalanan, ya kan, ributlah booking hotel. Kagetlah saya, ya kan, loh kok ternyata booking hotelnya belum ada. Macam mana ini? ada Gitu loh. makanya Awal mulanya bilangnya ada. Saya minta mana share lokasinya. Ganti lagi ucapannya. Nanti dulu, nyampe aja dulu ke Mekah. Nyampe ke Mekah nanti dijemput
ke rumahnya Kang Alman, nanti cari hotel yang sesuai dengan keinginan kalian. Andai kan di jalan itu kena polisi, nggak ada booking hotelnya, apa yang terjadi? Gitu loh. Nah, terus yang saya kaget itu, terus yang berkuar-kuar yang hotel 90 hari itu apa itu? Gitu loh. Itu apa maksudnya gitu loh. Karena diri saya sendiri tuh nggak ngerti, jujur aja saya tuh nggak ngerti. Saya bikin visa umroh saya dari dari saya, anak istri saya ke kawan saya yang punya travel itu nggak macem-macem. Dia cuman bro, kau sinikan kopi paspor, kopi visa, cukup langsung jadi. Mau nginep di hotel mana kau atur sendiri. Itu loh. Makanya saya dalam hati saya itu kan, tolonglah gitulah, kejujuran itu harus ada, ya kan? Kalau memang salah bilang salah, nggak perlu ibaratnya kan pembelaan diri, ibaratnya kan menyalahkan orang lain itu jahat, itu seperti itu jahat banget gitu loh. Apalagi hidup di Mekah ya Allah, ya kan? Gitu loh. Carilah ibaratnya tabayun lah kita, gitu loh. Kita tabayun. Sebelum apa-apa tuh kita tabayun dulu, jangan ibaratnya berkuar-kuar dulu, sudah viral. Ya kan, sudah viral, sudah banyak orang yang ibaratnya jadinya ikut-ikutan dosa jariah, ya kan, ikut-ikutan memfitnah Hendy, memfitnah saya, memfitnah siapa lagi, ya kan, itu dosa jariah itu, ya kan, gitu loh. Harusnya tabayun lah, ya kan, seperti itu harusnya, gitu loh. Janganlah ibaratnya sesuatu apapun harus di live, sesuatu apapun harus dibikin fiti. Itu namanya orang goblok gitu, orang bodoh. Gitu loh. Seperti kayak gitu tuh kita sesama muslim, sesama Indonesia gitu loh. Ya kan, kalau memang jiwa kita ini hanya menolong lillahi taala, bukan ada something ya, bukan ada sesuatu. Ya udahlah, tabayun. Face to face gitu loh. Personal to personal gitu loh. Seperti itu. Janganlah kau bikin gaduh dulu, jangan kau bikin ribut dulu. Ya. Jadi gini, mungkin Gitu loh. kesimpulannya. Seperti Jadi, itu. maaf kalau saya salah dikoreksi ya Bang Megi ya. Berarti demi keamanan, demi keselamatan di perjalanan, ya kan, dengan kondisi, dengan informasi dari kedutaan, memang kalau memang itu harus ada satu dokumen lengkap dan ada booking hotel. Dan pada saat itu memang mungkin belum ada informasi dari pihak lain itu terkait dengan booking hotel, makanya mungkin bisa jadi akhirnya Bang Megi dan teman-teman dan Andy dan Faiz booking hotel terlebih dahulu demi kelengkapan dokumen tersebut kan, seperti itu kan? Betul. Kalau saya gini Bang, betul itu betul. Kalau diri saya ini, saya percaya mereka punya booking hotel. Karena apa? Karena saya ngelihat potongan-potongan VT yang 90 hari itu hotel. Karena kan itu kan karena itu kan sudah berapi-api tuh. Siapa yang bilang bikin visa umroh tanpa booking hotel? Siapa yang bilang? Sudah berapi-api itu kan. Nah, saya percaya tuh. Oh, berarti mereka ini udah komplit dong. Ya is okay kan, cabut. Nah, tinggal saya doang nih, satu keluarga. Ya udah, saya sambil nyetir di jalan saya booking kan. Tiba-tiba ada WA yang masuk ke Bang Faiz, telepon juga. Nah, ngobrol lah sama saya itu kan, ngobrol sama saya. Ya udah, share lokasinya, ya kan. 2 jam kemudian berubah lagi. Apa yang terjadi? Kita sudah setengah perjalanan loh. Apa yang terjadi nanti kalau tiba-tiba di depan ada polisi mengecek, kamu mau umroh, hotelnya hotel apa? Katanya kan menurut aturan hotelnya harus hotel yang masuk di nusuk katanya kan. Nah, sekarang hotel aja nggak ada. Apa yang terjadi nanti? Gitu loh. Makanya saya berpikir secara otak ibaratnya otak benar, otak yang tidak berpikir suuzon. Ya udahlah, untuk kelengkapan diri saya sendiri saya booking. Seperti itu. Kalau untuk mereka berdua, kalau memang mereka berdua sudah ada yang ituin ya, is okay silakan. Tapi ternyata apa? Ternyata mereka juga nggak ada. Akhirnya apa? Lah Bang, ini Bang gimana Bang? Nanti kalau kalau ada checkingan gini-gini kan kata KBRI Riyadh harus ada booking hotel. Ya makanya coba putuskan kembali gimana gitu loh, ya kan? Putuskan kembali. Mereka bisa apa enggak? Kalau memang mereka ya pengennya datang dulu ke Mekah, ya kan?
dijemput dulu, ditaruh dulu ke rumahnya Kang Alman, habis itu katanya apa? Habis itu kita cari hotel sesuai dengan keinginan Hendy dan Bang Faiz, ya kan? Itu yang bahaya, takutnya apa? Wallahu alam, ya kan? Jalan kan, karena kan Gitu loh. perjalanan Kalau menurut SOP aturan katanya visa umroh nggak bakalan keluar tanpa ada booking hotel. Loh toh kenapa sekarang bisa keluar? Nah itu tuh yang jadi pertanyaan tuh itu tuh satu katanya visa umroh tanpa booking hotel tidak keluar. Siapa yang bilang bisa keluar tanpa booking hotel? Kan gitu. Ucapan-ucapan yang berseliweran ke ke TikTok itu. Tapi kenapa itu bisa keluar tanpa booking hotel? Itu doang. Gitu loh. Bagi mama semua udah paham ya, intinya kita tuh kalau mendengar sesuatu jangan hanya dari satu pihak saja, kita harus bisa konfirmasi. Sebenarnya jangan masalah salah paham. seperti itu ya, intinya kita udah tahu begini, ini kita nggak usah perlu berdebatkan lagi, yang penting intinya kita udah sama-sama tahu lah ya kondisinya seperti apa. Ya tujuannya supaya Hendy, Bang Faiz, Bang Megi dan keluarga itu kan selamat di perjalanan. Karena ini kan beda negara, ya, lebih nyaman. Karena kan aturan negara, ya semua negara berbeda aturannya seperti itu. Jadi, Kalau diri saya sendiri sih gini Bang ya, maaf ya, kalau diri saya sendiri memang ada nggak saya ibaratnya live yang berkuar-kuar tentang apapun juga nggak ada saya. Cuman itu sudah keterlaluan gitu loh, ya kan? Saya ibaratnya sekarang Bang Abu Yazid, Bang Anura pada nanya Bang Putu juga pada nanya tentang masalah hotel, tentang masalah ini. Kenapa saya berani menjawab? Yaitu sebagai bahwa inilah realitanya, gitu loh. Karena apa? Karena dari sisi sebelahnya itu kenapa nggak tabayun, gitu loh. Ujuk-ujuk ibaratnya dia harus berkuar-kuar dulu, harusnya tabayun dulu dong, gitu kan? Personal tuh personal dulu, ya kan? Seperti Soalnya, itu, gitu loh. Jangan. Soalnya gini ya, kenapa kita tanyakan Bang Megi? Soalnya gini, saya nih kan bisa dikatakan kalau Bang Megi lagi live aktif ya, kita komal ya Bang Megi ya. Nah, tapi saya nggak pernah mau tahu tentang itu. Tapi kok banyak yang berseliweran informasi begini begitu. Saya bilang, duh, kok kasihan Bang Megi. Artinya gini, saya tidak menyalahkan sana, tidak menyalahkan sini. Cuman kok kenapa jadi begini? Tapi saya nggak pernah pengen ngasih tahu. Tapi saya penasaran juga kenapa sih peraturan yang jelas itu seperti apa sih kan gitu. Nah kan, sedangkan yang di waktu itu kan yang nuduhnya itu memang nggak cuman ke Bang Megi, termasuk Hendy pun ada yang menghujat juga kan gitulah, nggak tahu inilah itulah, sedang kok jadi begini. Ya itu dia Bang. Nah Itu sekarang dia. kan, Jadi intinya cuma satu nih Bang ya. Intinya kita cuma tinggal mendoakan jadikan. saja. Nah itu dia. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah ada yang namanya berurusan dengan siapapun. Jujur aja. Karena saya sejujur-jujurnya saya lagi menghadap kiblat, saya lagi di tanah suci, ya kan? Buat apa ibaratnya kan? Keuntungan saya tuh sama Hendy apa? Saya punya bisnis, terus Hendy mempromosikan. Ngelihat nggak? Hendy mempromosikan bisnis saya? Nggak ada. Lihat nggak? Ayo, saya bikin VT sama Hendy. Emangnya ada untungnya? Untungnya apa? Nggak ada. Cuman sebagai kenangan-kenangan doang. Untungnya emangnya saya kalau bikin VT sama Hendy, saya jadi artis. Terus tiba-tiba saya jadi miliaran, dipanggil ke sana kemari. Enggak. Ya kan? Makan saya sendiri. Saya harus berbisnis sendiri, dan tidak ada satupun bisnis saya yang harus dipromosikan sama Hendy juga. Ya kan? Jadi memang dalam konteks saya ini adalah cuma satu. Saya ini orang gabut. Gitu loh. Saya orang gabut, ya kan? Yang setiap hari nongkrong nyampe malam, tiba-tiba ngelihat ada anak muda jalan kaki, ya udah kita kerjain. Ya kan? Udah gitu doang kok. Orang kita ada kerjaan aja, suruh orang ngerjain. intinya gini lah. Nah, Kita semua ini, kita kerjain. Kita semua ini tuh dekat, atau yang bahkan yang dekat bisa menolong, yang bisa ketemu itu intinya sih tujuannya lillahi ta'ala, nggak ada tujuan apa-apa ya mama semua. Gitu loh. Benar kata Bang yang dijelaskan. Iya. Yang dijelaskan Bang Megi juga nggak ada apa-apa. Ya, enggak. Iya. Jadi ini bukan masalah. Jujur aja, saya sama Kang Alman ya.
sama Kang Alman, sama Kang Husna, nggak ada masalah apapun. Kita nggak ada ribut, nggak ada apa, nggak ada. Cuman ibaratnya kalau semisal ada kesalahpahaman, miskomunikasi, kalau bahasa Jawanya itu miskomunikasi, bahasa Indonesianya itu ibaratnya kesalahpahaman ya kan? Mungkin itu. Nah, caranya gimana sih? Caranya satu harusnya tabayun lah, panggil lah, temuilah. Memang kalau misalkan ya Hendy itu susah dihubungi, itu memang dari dulu. Hendy itu susah banget, gitu loh. Ya, intinya cuma satu ya kan, ya kayak saya aja. Saya nyari Hendy ibaratnya kan pakai radar. Saya punya drone ya kan, saya punya alat-alat dari planet Pluto, dari planet Mars, dari mana-mana kan. Dedemit saya kirim ya kan. Bahasa itu juga sering salah artikan tuh bahasa itu tuh. Kalau ada yang bilang saya udah chat juga ke Hendy nggak dijawab, itu kadang disalahartikan sama netizen seolah-olah begini. Nah ya itu kan itu kan orang bodoh itu bang. Gitu loh. Bukannya karena Hendy nggak mau. Makanya Hendy itu nggak mau nyusahin orang lain. jadi sejujurnya ya, sifat Hendy itu dia itu bukan aji mumpung, dia itu nggak suka yang berlebihan. Karena dia itu niatnya itu awalun bin niat dari Cikarang jalan kaki itu dia cuman apa? Cuman pengen ke Mekah, habis itu dia pengen ibadah umroh, tidak ada tuh dia berlebihan pengen ibaratnya nyampe Mekah terus diangkat-angkat pakai singa Depok, pakai kuda renggong lah ya kan, ataupun pakai dangdutan, pakai sound horeg lah apa, nggak ada seperti itu, nggak ada. Gitu loh, aneh makanya gitu loh kan. Dan dia pun nggak mau menyusahkan orang, nggak mau menyusahkan orang lain, nggak mau dia. Makanya, nah kita bantu gitu aja. Datang dari kita sendiri, bukan dari Hendy yang minta loh. Dia betul itu dia. Berarti udah clear ya. Berarti. Dan dia nggak mau punya utang budi sama orang, itu aja. Nah. Kemarin itu saya melihat Teh Juwita lagi live, lagi ngobrol asik, ngomong-ngomong, senyum-senyum, ketawa-ketawa, tapi begitu beliau nyeletuk begitu langsung ada bahasa gini, sakit tahu mama, itu langsung blek, saya ngeliat Allah kenapa ini sih gitu. Sakit tahu mama, langsung nangis. Enggak, kalau diri saya, kalau jujur nih bang, kalau diri saya tuh saya nggak sakit hati, enggak tersinggung, nggak apa, cuman saya dalam diri saya tuh kok bodoh banget gitu loh. Ini orang sekolahnya di mana, ini tinggalnya di mana, ibadahnya kayak apa gitu loh. Seperti itu, dalam pikiran saya itu cuma satu. Kalau dia ibadahnya benar, sholat 5 waktunya tepat, ya kan, ke orang tuanya dia itu ibaratnya ada adabnya, sekolahnya dia itu benar, ya kan, Masya Allah itu nggak bakalan, gitu loh. Ini mah saya mikir-mikir kok orang kok seperti ini gitu loh. Makanya ibaratnya dalam pribadi saya itu jujur aja nih ya, dalam pribadi saya tidak ada yang namanya tersinggung, sakit hati ataupun gimana nggak ada. Silakan Anda mau ngomong sejahat apapun, sejelek apapun kepada saya, malah saya bersyukur. Rezeki Anda saya tarik loh. Gitu loh. Dosa saya kok makan itu. Ya kan? Oke, sudah clear, nggak apa-apa, alhamdulillah yang penting sudah clear, mama sudah tahu. Kalau kan makanya jadi Mama lebih banyak ngikutin live dari awal tuh melalui Bang Megi sebetulnya. Jadi paham karakter Bang Megi itu seperti apa. Kalau mau pansos mah dari awal, pansosnya bukan dari sekarang. Dari awal dia ngikutin. Kalau mau nggak bukan sekarang, kalau mau mah kan gitu. Harusnya punya pemikiran seperti itu. Dari awal dia kayak radar, ya kan, ngeprank, udah macem-macem dah kelak. Seperti itu. Ya itulah. Ya kan? Kalau mau pansos yang dinamakan pansos itu apa gitu loh Bang. Iya. Maka apalagi kan Bang Megi itu bukan yang dinamakan pansos itu apa, yang diartikan pansos itu apa? Secara logika gini. Nah, itu dia. Kalau saya ini pansos masa ngeluarin modal sendiri, ngeluarin duit sendiri apa sendiri, kan pansos harusnya dapat hasil. Logikanya aja begitu ya. Nah, itu dia. Secara logikanya kalau pribadi saya pansos, saya punya usaha, saya punya jalan bisnis saya sendiri. Oh, ini Hendy ini lagi terkenal nih. Ya saya suruh promosiin. Iya kan?
sewa mobil. Saya punya sewa mobil di Dubai, ya kan? Suruh ituin, ayo ke tempat sewa mobil saya. Mau GMC kah, mau Mercy kah, mau apa kah, ya kan? So, apa kamu iniin, ya kan? Kita bikin konten gini-gini, apa? Mana ada? Kau lihat aja sendiri, ya kan? Sampai perbatasan aja nggak ada kok, ibaratnya kan. Cuman kalau kepengen ngerti itu, kalau kepengen paham, sejujurnya dari hati saya sendiri, saya ini orang gabut. Orang gabut yang lagi ibaratnya yang lagi ikut main prank-prankan sama Bang Faiz sama Hendy. Udah itu doang cukup. Selebihnya nggak ada. Selebihnya itu nggak ada. Udah clear. Gitu loh. Sudah clear. Sekarang tinggal Bang Megi mau kemana ini? Udah clear ya, udah.